Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wa kafa, wassalatu wassalamu ala rasulina al-mustafa. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Qala Allah Ta'ala ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'd. Sederek kaum muslimin muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, segala puji bagi Allah hingga pada subuh hari ini kita masih istiqamah dengan mengganti amalan yang baik, yaitu salat, setelahnya dengan menuntut ilmu atau ta'lim, hingga nanti kita masuk ke waktu awal duha yang sebagian ahli ilmu menafsirkan bahwa waktu duha dimulai dari awalnya itu setelah terbit matahari adalah waktu-waktu awabin, yaitu orang-orang yang kembali kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Sehingga di dalam menjemput waktu itu kita berusaha duduk dulu, tidak langsung pulang, dan semoga Allah mencatatkan ini sebagai amal dan kebaikan pemberat timbangan kita kelak di hari akhir. Allahumma amin. Muslimin muslimat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, kita semua tahu bahwa musuh yang jelas-jelas bagi seluruh manusia, lebih khususnya orang yang beriman, dan itu sudah digadang-gadang semenjak bapak kita Abul Bashar Adam alaihissalam, yang Allah sampaikan langsung kepada beliau bahwa iblis atau syaitan itu merupakan musuh. Innahu aduun, bahwasanya syaitan adalah musuh, dan biasanya juga menggunakan firman aduwwum mubin, musuh yang benar-benar nyata. Dan dari awal syaitan itu mampu menggoda Adam beserta pasangannya Hawa alaihi wassalam itu sampai Allah keluarkan dari surga, dan sebelumnya sampai hilang dari keduanya pakaian-pakaian tertampak aurat, sehingga mereka mencari daun-daun surga untuk menutupinya. Artinya setan ini berusaha merusak keluarga muslimin, keluarga yang punya iman, dengan bagaimana bisa menelanjangi mereka, atau kalau bisa malah memisahkan antara suami dan istri. Ini salah satu hadis sahih yang diriwayatkan di dalam Bukhari dan Muslim, bahwa setiap awal malam iblis mengumpulkan seluruh prajuritnya. Prajurit setan laporan kepada komandannya, yaitu iblis, hari ini kamu telah mengerjakan apa? Ada prajurit yang lapor,
Hari ini aku menggoda manusia sampai dia mencuri, merampok. Kemudian nggak direken, Pak. Datang selanjutnya, hari ini telah melakukan apa? Aku goda manusia sampai di antara mereka melakukan kezaliman. Bisa saling bunuh-membunuh. Tidak direken. Datang lagi dengan laporan-laporan yang lainnya. Sampai ada satu prajurit setan yang lapor bahwasanya hari ini aku telah menggoda anak cucu Adam sampai antara suami istri cekcok dan berakhir dengan pisah atau cerai. Baru kemudian iblis langsung memuji prajurit ini dan ditarik untuk didudukkan di samping singgasana kemuliaan iblis. Ini ya, versi setannya. Dipuji, ini baru prajuritku. Sehingga dari sini para ulama menjelaskan kenapa iblis sangat bangga dengan prajurit yang mampu memisahkan antara suami dan istri, karena dampaknya pisahnya suami istri adalah rusaknya keluarga muslimin muslimat dalam tanda petik. Kalau sampai keluarga ini rusak, sangat dimungkinkan generasinya juga rusak. Kalau generasi rusak, setan nggak perlu banyak nggoda, Mas. Karek ongkang-ongkang wis nggak perlu lagi. Ya, kalau udah rusak kok nggak perlu banyak mengeluarkan tenaga untuk menggoda. Itu yang pertama. Kalau nggak mampu merusak keluarga kaum muslimin, setidaknya ya terjauhkannya mereka dengan tertutupnya aurat, dekatnya mereka dengan telanjang. Maka semakin generasi itu jauh daripada iman, semakin dekat dengan setan, pasti semakin jelas bukaannya. Karena ini dari awal. Semakin bisa menjaga iman, maka semakin bisa menutup auratnya. Semakin jauh, maka semakin terbuka. Itu dari awal Nabi Adam tergoda, terbuka auratnya. Dan ini akan dipakai terus. Karena syaitan sudah bersumpah, fabima ahwaitani la'aq'udannahum. Ya Allah, seperti halnya engkau telah sesatkan aku. Ini Pak, hari ini kita berusaha mengambil hikmah pertaubatannya Nabi Adam, ya, dibandingkan tidak terimanya setan terusir dari surga. Kalau Nabi Adam ketika sadar telah berlaku kesalahan, langsung Rabbana dzalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Langsung tobat, merasa zalim, minta ampunan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini bukti kesadarannya Nabi Adam. Setan enggak, jelas dia salah, tidak patuh kepada Allah, tetapi ngeyelnya sampai level menyalahkan Allah. Fabima ahwaitani, maka dengan engkau mencap aku sesat, maka aku akan mencegah para manusia, yaitu anak keturunannya Adam, dari jalanmu yang lurus. Wes ngerti salah, gak gelem disalah nih Pak. Itu model capnya setan itu seperti itu. Ya, sudah jelas salah, tapi kesalahan itu ya, dicari siapa yang menyalahkan, ketemu Allah. Nah, Allah kan mengecap sesat setan. Sebagaimana engkau ya Allah mencap aku sebagai orang yang sesat atau makhluk yang sesat. Ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimani wa rahimakumullah. Fokusnya tipu daya syaitan atau iblis terhadap Nabi Adam itu ada dalam Quran surat Al-A'raf maupun surat Thaha
ayat 120, kalau Al-A'rafnya 20, 21, 22, 23 ya. Yang di sana kita ambil dulu Quran surat Al-A'raf ayat ke-20-nya. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Fawaswasa lahuma syaitanu liyubdiya lahuma ma wuriya anhuma min sawatihima." Setan, ini kuncinya ini Mas, di Quran surat Toha juga sama. Fawaswasa ilaihi syaitanu wa qala ya Adam hal adulluka ala syajaratil khuldi. Sama-sama menggunakan waswas. Waswas niku napa? Waswas itu bisikan atau godaan yang super halus. Ya, seakan-akan kalau kita tidak bisa membedakan ini dorongan setan ya, dari hawa nafsu atau keinginan pribadi. Ini sampai mungkin manusia atau sebagian manusia sampai tidak mampu membedakan. Karena Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sendiri menyebutkan lammatani fil insi. Ada dua dorongan, ada dua bisikan dalam setiap manusia. Lammatun minal malak, walammatun minasyaiton. Satu bisikan datang dari malaikat, satu bisikan datang dari syaitan. Dan iblis menggoda Nabi Adam itu diawali dengan gaya godaan yang sangat halus, yaitu bisikan. Fawaswasa, ya, membisikkan. Yang dengan bisikannya itu Nabi Adam sampai tergoda sehingga mematuhi nasihatnya, yang syaitan di ayat ke-21 itu bersumpah wa qasamaha, bersumpah atas nama Allah kepada Nabi Adam, inni lakuma laminan nasihin. Hei Adam, demi Allah aku iki bener-bener temenan orang yang sangat senang sekali memberikan nasihat. Pengen apik ya, pengen gawe apik awakmu. Dan nasihatnya setan, kalau di dalam Quran surat Toha 120-nya, tidakkah engkau mau aku tunjukkan pohon syajaratul khuldi, pohon keabadian ya, yang mana nantinya kalau engkau makan bisa jadi malaikat ataupun engkau kekal di. Nah ini Mas, ini godaannya syaitan. Allah Subhanahu wa ta'ala sangat jelas meminta Nabi Adam tinggal di surga, kemudian mau makan, mau minum, terserah, kenikmatan tidak ada putus-putusnya. Meskipun demikian Allah melarang la taqraba hadhihi syajarah. Jangan sekali-kali ojo pisan-pisan nyedai pohon ini. Allah tidak menyebutkan nama pohonnya, Pak. Allah tidak menyebutkan nama buahnya. Ya, Allah hanya menyebutkan menging ojo sampai mendekati pohon ini. Dengan adanya godaan setan, iblis memanipulasi. Ya, seakan-akan itu merupakan data yang sesuai, bahkan berani sumpah atas nama Allah, hei Adam, kalau engkau makan buah dari pohon ini, maka niscaya engkau bisa jadi atau mungkin engkau tinggal selama-lamanya di dalam surga. Nah ini Imam Ibnul Qayyim bagus sekali menerangkan ayat ini, Pak. Imam Ibnul Qayyim itu menjelaskan bahwa setan, iblis tidak tahu hal gaib. Karena yang tahu hal gaib sinten? Allah Subhanahu wa ta'ala. Tapi perlu dimut, syaitan yajri majrad dam. Setan itu berjalan dalam tubuh manusia sesuai aliran darah. Dan darah kita ini mengalirnya
Salah satunya bisa lebih kenceng ketika ada hasrat, hawa nafsu macam-macam. Dan disitulah iblis bisa mendeteksi jane iki pengine apa toh? Ya, jane iki pengine apa? Lah, iblis ini keterangan dari Imam Ibnu Qayyim, iblis tahu bahwa Nabi Adam punya hasrat karena sudah tinggal di surga. Ya, kenikmatan tidak ada putus-putusnya, maka hasratnya Nabi Adam itu ingin hidup selamanya di surga, pengen abadi di dalamnya. Oleh karenanya iblis make jalan itu, ya, sudah bisa mendeteksi, oh pengen Adam saklawase ning surga, maka godaannya suruh makan tanaman yang dilarang oleh Allah dengan alasan lek awakmu mangan kekal di dalam surga. Kalau Nabi Adam punya keinginan yang lain, iblis pasti memakai alasan yang lain. Contohnya untuk anak cucunya seperti kula lan panjenengan. Kalau kita punya hasratnya ternyata hasrat masalah harta, ya iblis ngerimpetnya lewat itu, Mas. Apa wae pokoke godaan ujungnya ya ke harta. Kalau kita ternyata hasrat tertingginya bukan harta, umpamanya kekuasaan, ya digiring oleh iblis ya ke situ. Apapun godaannya mesti mengarah kepada hasrat untuk mencapai kekuasaan. Itu pinternya iblis, karena mereka tahu kita, kita tidak tahu mereka. Maka kita pasrahkan perlindungan diri kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ketemu musuh raketok kan angel, Pak. Ya, itu masalahnya. Lah, oleh karenanya iblis meminta Nabi Adam memakan tanaman yang dilarang itu dengan alasan lek kue mangan bakal kekal di dalamnya. Otomatis no, hasratnya di situ, maka Adam pun kemudian memakan buah yang dilabeli oleh iblis buah nopo, Mas? Keabadian, syajaratul khuldi. Buah khuldi niku artosipun abadi, kekal. Dan itu label saking iblis, bukan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka ampun dilestarikan, Mas. Ya, jangan nanti ditanamkan ke generasi berikutnya, putra-putra, adik-adik. Ya, kenapa Nabi Adam keluar dari surga? Karena telah memakan buah khuldi. Nah, kuwi sing ngekeki jeneng sinten? Setan. Ya, itu garapannya setan ngasih nama buah khuldi. Allah tidak pernah ngasih nama. Ya, Allah saja ojo sampai nyedai, apalagi mengkonsumsi. Tapi iblis telah berhasil memanipulasi sesuatu yang terlarang, sesuatu yang haram, tapi dikasih nama yang indah, sesuai hasrat, sesuai keinginan manusia. Di sini yaitu Nabi Adam. Nih, makanlah buah keabadian, syajarah khuldi. Dan itu dipakai terus sama iblis, Pak. Nabi Adam sudah selesai keluar dari surga dan Allah turunkan di muka bumi, ketemu zamannya Nabi kita Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam, model manipulasi kemungkaran masih digunakan oleh iblis. Contohnya, di zaman Nabi Muhammad, orang-orang jahiliyah Quraisy Mekah itu mereka melakukan berbagai macam kezaliman, berbagai macam kerusakan. Contohnya, khamr di antara mereka wis kaya dene banyu putih. Ya, makanya kenapa ayat-ayat khamr itu baru bisa hilang 100% haram itu nanti di Madinah tahun kedua Hijriah. Karena 13 tahun Rasulullah berdakwah di Mekah itu belum bisa merubah pikiran orang-orang Mekah bahwa khamr itu hal yang mungkar seutuhnya.
Maka ayat pertamanya itu wa yas'alunaka 'anil khamr, hei Muhammad, orang-orang tanya tentang khamr, apa itu? Allah kemudian mengajarkan kepada Nabi kita, kul, ya, katakanlah hei Muhammad, khamr itu apa? Ismun kabirun, suatu dosa yang besar. Wa manafi'un linnas, tapi ono manfaate. Wa ismuhu ma akbaru min naf'ihima, meskipun eleke luweh akeh tinimbang manfaate, masih disebut ada manfaatnya. Ya, karena Abu Bakar sendiri menyatakan kalau sampai dakwahnya Nabi Muhammad ngurusi khamr di awal-awal menjadi rasul, maka tidak akan ada satupun yang menerima dakwahnya. Karena orang Arab itu sangat kenceng sekali sama khamr, Mas. Sampai-sampai namanya itu bukan khamr. Khamr itu namanya al-karam, kemuliaan, kedermawanan. Itu, Mas, itu dimanipulasi sama iblis. Jadi orang jahiliyah nyebut khamr, minuman memabukkan, itu bukan khamr, tapi apa? Al-karam, lomo, dermawan. Kenapa? Karena orang yang menyuguhkan khamr, semakin banyak yang disuguhi, maka semakin tinggi kemuliaan dan kedermawanan di tengah kaum jahiliyah Mekah. Maka di setiap rumah pasti ada guci-guci khamr. Begitu juga saudara kandungnya khamr, yaitu al-maisir, judi atau ngudi nasib. Ya kan, ayat totalnya itu kan innamal khamru wal maisiru, itu kan sesungguhnya khamr, judi dan seterusnya rijzum min amali syaitan. Itu orang jahiliyah dulu nggak mau nyebut judi. Ya, utuk nggak disebut utuk, disebutnya adalah kismah. Napa niku kismah? Bagi-bagi hasil. Saiki aku sing entuk ya berarti aku sing kebagi. Sesuk kowe sing menang berarti kan jatahmu. Ya sing entuk bagian awakmu, ngono, Mas. Ya, maka bukan suatu kemungkaran di masa jahiliyah. Orang ini podo-podo untung pur dino iki aku. Sesuk mungkin lagi awakmu, iso uga ya tetap aku. Nah, itu disebutnya. Nggak ada dikenal dengan istilah judi dengan maisir, itu nggak ada di lingkungan jahiliyah. Riba, ya, apa masyarakat jahiliyah menyebut dengan riba? Enggak, Mas. Masyarakat jahiliyah menyebutnya dengan faidah, manfaat. Mas, dimanipulasi semuanya. Ini karena dari awal iblis sudah mampu memanipulasi suatu larangan untuk makhluk dan hamba Allah yang pertama, yaitu Adam alaihissalam, dan ternyata sukses. Maka metode ini dibawa turun-temurun sampai zaman Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, sampai zaman kita yang sama aja, ya, sama saja. Setiap kemungkaran ketika dipoles dengan keindahan-keindahan nama, sudah mulai buram lagi. Yang ada cuma ada dua, Mas. Kalau enggak pengaburan, penguburan, sudah. Dikaburkan namanya, dikubur efek negatifnya, udah. Ya, coba, insya Allah zamannya bapak-bapak, ya, simbah-simbah di sini jenenge main judi, otok, sebutannya welek-elek, Mas. Ya, kalau sekarang bahkan ada aplikasinya, ada online-nya, dengan istilah investasi macam-macam, ya kan? Akhirnya orang mulai tertarik, ya. Padahal intinya spekulasi. Spekulasi itu iso uga aku untung, iso uga aku rugi, tapi sistemnya bisa 50-50. Nggak jelas, Mas. Ya, sing penting seenek kemungkinan ento untung, maka diikuti. Sama persis. Khamar, Masya Allah, jenengan melihat minuman-minuman yang diharamkan,
harganya yang mahal-mahal, itu namanya keren-keren, Pak. Ya, namanya keren-keren. Yang harganya 1 botol jutaan namanya keren-keren. Bahkan orang yang memasarkannya seragamnya ya keren-keren, kendaraannya ya keren-keren, dipoles semuanya. Dan perlu diketahui juga, khamr yang diharamkan di masa Rasul itu bukan sesuatu yang membunuh loh, Pak, tetapi sesuatu yang memabukkan. Ya, karena secara usul fikihnya kullu muskirin khamrun wa kullu khamrin haramun. Setiap yang memabukkan adalah khamr dan setiap khamr itu haram. Memabukkan dalam arti menghilangkan akal. Jangan dibawa arti mabuk kaya dene jenengan boten tahan numpak bis. Ya, mabuk perjalanan niku benten. Maksudnya mabuk dalam syariat itu hilang akal. Seperti hanya orang sakau karena narkoba, orang mendem dhuwur, itu baru namanya mabuk. Tapi orang adem panas, mukok-mukok, ya, kayak mabuk perjalanan, itu bukan mabuk yang ada di dalam istilah syariat. Ya, makanya enten kan, kabeh sing mabuk ki ora oleh. Enek wong sing ra doyan duren. Karena setiap mambu duren atau nyoba duren mabuk, muka, ya kan, berarti duren haram. Ya ini mboten pas. Ya enggak tepat, karena mabuknya mabuk kaya dene wong mabuk perjalanan itu kalau orang enggak tahan duren. Nah, khamr dalam usulnya tadi tidak disebutkan sesuatu yang racun, tetapi sesuatu yang menghilangkan akal. Ngeten, kalau kasih pendekatan secara fisika nopo kimia. Lek jenengan tasih emut nggih, kula lek salah nggih jenengan lurus nih mboten napa-napa. Alkohol niku enten 3, Pak. Alkohol niku enten 3. Sing pertama sing paling dhuwur niku biasanya rumusnya, kodenya niku OH. Ya, OH. Yang kedua sudah mulai turun volumenya tapi masih cukup tinggi. Ini biasa disebut etanol, metanol. Biasanya dirumuskan kimianya itu dengan C2H5OH. Ya. Kemudian yang ketiga, minuman beralkohol, minuman memabukkan. Ya. Saged bayang nih Mas. Lah yang 1, 2, yang OH sama yang etanol metanol itu bukan khamr dalam syariat. Itu racun, Mas. Ya, itu racun. Contohnya napa? Nah, niki zaman sakniki kan biasa ketemu hand sanitizer. Di hand sanitizer itu ada unsur alkoholnya, ada etanolnya, Pak. Napa lek jenengan teng dalem enten obat nyamuk baygon semprot, ki spray, napa meneh, pokoknya sing dinggo semprot-semprot niku, nggih, minyak pewangi ruangan, itu semuanya ada etanolnya. Ada yang nomor 2 tadi, ya, itu menawi jenengan konsumsi ngeten, itu kira-kira memabukkan atau bablas? Jenengan bikin mabuk, hilang akal, apa bisa sampai innalillahi wa inna ilaihi rajiun? Karena itu pada aslinya racun. Ya, maka orang yang oplosan model mendeme, ya, itu kan rata-rata mereka malah bisa bablas toh, karena memang racun yang dioplos. Ya. Oleh karenanya orang yang mengkonsumsi 1, 2 tadi dari alkohol itu nggak masuk dalam ayat-ayat masalah khamr, tetapi ayat-ayat bunuh diri. Wala taqtulu anfusakum, ojo mbok pateni awakmu. Wala tulqu aidikum ila tahlukah,
Jangan bawa dirimu pada kebinasaan. Ojo bunuh diri. Lah terus sing disebut khamr itu sing kaya apa? Ngaten. Ya, maka di zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam khamr itu dibikin biasanya yang jelas-jelas ada di zaman beliau itu terbuat dari 3 buah. Ya. Enten kurma, enten anggur, enten apel. Ya, enten kurma, anggur, apel. Buah-buah ini ya, bisa kurma, bisa apel, bisa anggur, dicem Mas. Ya, dicem. Napa bahasa Indonesia dicem niku napa? Dikum. Kedikum wis Indonesia meneh. Nggih penting jenengan sumerep nggih. Nah, dados kurma dicem teng banyu ya, kemudian diawetkan anggurnya atau apelnya. Kalau masih 1 hari 2 hari itu dikenal dengan nabis. Ya, sebutannya nabis. Dan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sering sekali mengkonsumsi nabis. Jadi umpama enten toyo, kemudian dicemplungne kurma, nopo dicemplungne anggur, ya, enjing dicemplungne biasanya Rasul ngunjuk dalune. Napa lek dalu dicemplungne enjing Rasulullah ngunjuk. Niku nabis naminipun. Tapi kalau sudah 4 hari lewat, itu orang-orang di masa Nabi dipisah Mas. Anggurnya, buahnya dipisah, apelnya dipisah, kurmanya dipisah. Yang dikonsumsi banyune. Yang dikonsumsi airnya ini. Itulah khamr di masa Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi anggurnya ketika menjadi buah ya halal nih, zatnya halal Mas. Ya, apel nggih halal jenengan konsumsi silahkan, kurma apalagi. Tapi kalau sudah ada proses fermentasi seperti ini yang di dalam hadis riwayat Ibnu Abbas dan yang lainnya lebih dari 4 hari, ya, ternyata unsur etanolnya sudah mulai ada dan mereka konsumsi mendem di situ, itulah yang kemudian disebut khamr. Kalau kita mau mencari pendekatan di daerah Indonesia, ya mirip sekali kalian tape, ya, tape, ya, tape niku lek baru ngerendemnya masih dalam lingkup dadi tape, maka tapenya halal Mas. Tapi lek semakin lama apa meneh buih-buih putih-putih niku biasanya semakin banyak, tape singkongnya diambil, kemudian banyune yang dikonsumsi itu sudah berubah menjadi khamr. Sumerep jenengan. Itu nama khamr itu kayak gitu Mas. Ya, ketika tapenya jenengan konsumsi halal, tapenya halal. Tapi banyu tapenya tadi yang sudah lebih daripada normalnya itu yang disebut dengan khamr. Anggur cem-cemannya sampai sekarang ada napa mboten? Enten Mas, disebut rum. Ya. Khamr anggur yang ada di masa Rasul sampai di kita masih ada. Itu disebutnya rum. Maka semua produk rum sampai detik ini rata-rata 99% yang ada di pasaran belum bersertifikat halal MUI. Karena memang asli itu khamr. Tetapi kalau buat campuran akhir dari Black Forest tambah enak Mas. Ya, roti Black Forest Pak, salah satu jenis roti Black Forest niku hasil terakhir dari penyajian, ya, setelah jadi roti kemudian diproses lagi, terakhir dikasih rum. Ya, sehingga kemudian nanti ketika dikonsumsi jenengan cakot itu ada rasa-rasa nyesnya itu. Lah nyesnya itu dari rum. Enggak ada rum ra mungkin Black Forest nyes itu enggak mungkin, Pak. Kaya roti tawar biasa. Ya. Paling kayak brownies. Tapi karena ada nyesnya itu sehingga kemudian tambah mewah,
tambah berasa keren, padahal itu berangkat dari Rum. Kalau nggak ada Rum nggak bisa kayak gitu. Ya, napa lan jenengan ibu-ibu masak, ya, sing wajani so genine mobat mabit, mosok kur trimo bimoli so kaya ngono genine kan ra mungkin. Pasti ada sesuatu yang ada alkoholnya di sana, entah rum, entah sake, ya, yang dari Jepang itu, sehingga kalau dicampurkan di wajan dengan bahan makanan, ini so vuk 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 ini loh, ya, karena ada pembakarannya. Nah, itu perlu diperhatikan, karena khomer di masa Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam semacam itu, mas. Lah bagaimana dengan ragi? Karena orang kalau bikin roti itu mesti ada 3 komposisi dasarnya: tepung, banyu, air, kalian ragi. Karena ragi itu untuk mengembangkan adonan roti itu. Di zaman Rasul sama, Pak. Roti nggih ngoten niku. Harus ada tepung, ada ragi, ada air. Ya, tetapi roti itu kalau mau disajikan mesti dimasak. Model masaknya dibakar. Ya, model masaknya dipanggang. Kalau sekarang sudah ada alat, contohnya oven. Dan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengkonsumsi roti. Artinya ragi meskipun ada sisi etanolnya, karena sudah kena proses pembakaran yang cukup lama, karena roti itu dipanggang bisa 10 menit lebih, maka faktor alkoholnya itu mubal, ya, menguap karena dipanggang itu, maka jadi halal. Dan Rasul mengkonsumsinya, artinya boleh kita konsumsi juga ragi. Tapi kalau perasan anggur zaman Rasul sudah ada, zaman kita juga ada, tetapi Rasul tidak mengkonsumsi karena khomer, maka kita pun tidak mengkonsumsi karena pada hakikatnya itu juga khomer. Baru kemudian pakai kaidah yang lain. Ma'aktsaruhu haram faqaliluhu haram. Sesuatu yang banyaknya haram, maka sedikitnya juga haram. Ya. Ini yang kemudian nantinya membantah sebagian saudara-saudara kita yang ada di Aceh. Mereka merasa halal untuk mengkonsumsi sayur ganja dengan sekian persen, belum memabukkan. Lah sekian persen ini dalilnya pakai apa? Kan bisa saja kula sak mangkok karena umpamane tasih nem, ya, 1 mangkok ganja di jangan asem po bobor, enggak keliangan. Tapi lain jenengan ngapunten sing luwih sepuh kan bisa jadi sudah keliangan. Lah ngerti berapa persennya dari apa? Ya, maka dikembalikan kepada kaidah usul fikihnya tadi, sesuatu yang banyaknya haram maka sedikitnya juga haram. Maka ganja pun meskipun di Aceh sudah seperti hanya bayem po kangkung, ya tetap haram. Nah ini mas, kembali lagi tadi bahwa syaitan memanipulasi dengan nama-nama yang indah. Pezina di kita hari ini dikasih label pekerja seks komersial, tapi setidaknya kepalanya, ya, germonya, mucikarinya itu masih dipandang negatif. Nih, saya membawakan gambaran gini, mas. Jenengan meresani ada 2 rumah mewah, ya, ketemu 2 rumah mewah. Ada rumah mewah A, ada rumah mewah B. Rumah mewah A itu miliknya Germo Mucikari. Rumah mewah B miliknya Direktur Utama Lembaga Keuangan Riba Konvensional. Ya, gitulah. Kira-kira masyarakat Indonesia ketika melihat rumah mewah yang A itu pandangannya gimana? Ini rumah mewah, wae sopo? Oh, wae Germo. Wah, omah ora halal, hasil zina,
kuwi ngono omah-omah ora berkah. Ini bagus, ini masih kepegang oleh masyarakat Indonesia, bagus. Tapi masalahnya ketika melihat rumah mewah yang B, bisa beda penilaian ya Mas. Ya, bisa beda penilaian. Ini rumahnya siapa? Oh, ini direktur lembaga keuangan kae. Ya, yang sistemnya riba. Nah itu, ini baru wong sukses. Nah, ini omahe wong sukses, sugih, pekerjaannya pancen apik. Wah, itu repot Mas. Padahal ini riba, ini zina. Yang levelnya itu tumpuk undung Mas, nggak jauh beda. Tikelnya itu nggak jauh beda. Karena dosa riba ya itu yang paling kecilnya aja seperti zina dengan ibu. Ya, tetapi mindset dan pola pikir yang ini karena jelas zina dicap elek. Karena ini punya kantor mewah, punya kendaraan mewah, kelihatan seragam bagus. Nah ini orang sukses gak apa-apa. Padahal ini ya lebih parah. Yang rusak ekonomi, yang rusak umat, yang seperti ini, Pak. Ya, dan Rasulullah SAW mewanti-wanti banget 4 perkara yang Rasul tutup di dalam akhirnya. Sallatallah, Allah pasti merendahkanmu, Allah pasti menghinakanmu, yaitu umat Islamnya. Tetapi Rasul memberikan resepnya, kalau pengen tetap jaya, pengen kembali mulia, hatta tarji'u ila dinikum, hingga kalian kembali lagi kepada syariat kalian, agama yang utuh ini. Apa saja? Rasul memulainya dengan idza tabayatum bil ina wa akhadtum adnabal baqar wa raditum bizzara' wa taraktumul jihad. Ada 4 perkara. Dimulai Rasul dengan jika kalian telah melakukan jual beli inah, atau kalian mulai mengambil ngurusi peternakan dan ngurusi pertanian, artinya terlalu hubud dunia, dan kalian meninggalkan jihad fisabilillah. Poin kedua, ketiga ini dan keempat, insya Allah semuanya tahu bagaimana orang yang lebih mementingkan dunia daripada akhiratnya. Begitu juga masalah jihad fisabilillah, ada hukum-hukum fikihnya. Tapi yang pertama ini kadang telesut, merucut, idza tabayatum al-ainah, jika kalian telah jual beli ainah. Ya, kenapa? Karena jual beli ainah itu bukan saja riba, tapi para ulama menyebutkan dengan yukhadi'unallah kama yukhadi'u sibyan. Artinya mblitui Allah sebagaimana mblitui bocah lagi nangis di di ayun-ayun, di istilahnya Mas, diblitui itu kok nih tumbas nih jajan, diblitui dijak melaku-melaku macam-macam seperti itu. Kenapa? Karena menutup suatu kemungkaran, koyok-koyok bukan kemungkaran. Nih contohipun. Kalau riba itu jelas manane duit. Ya. Jelas manane duit itu riba. Contoh nih Mas ya, realnya ya. Simpelnya ngeten. Umpamanya kula pengen tumbas omah. Ya. Tumbas omah, ketemu promosine harga rumahnya 100 juta. Ya. Saya ada duit 20 juta. Berarti hanya cukup untuk DP tok. Ini umpamanya. Maka ketika saya datang ke developer atau ke penjual properti itu, 20 juta saya jadikan DP, ya, kemudian sudah akad jual belinya, saya butuh pelunasan berapa, Pak? Berarti kurang pinten? 80 juta. Kemudian saya datang ke lembaga keuangan ribawi, umpamanya ya, lembaga keuangan ribawi, saya datang.
Kemudian saya bilang, saya butuh pinjaman duit. Berapa? 80 juta. Saya bakal dikasih, Pak. Ya, nih dipinjemin 80 juta. Tapi nanti nyicil ketemu 100 juta ngembalikannya. Wah, ini jelas banget ketok, ini namanya riba. Nah, saya nggak mau, ini jelas ribanya. Maka saya kemudian datang ke lembaga keuangan yang syar'i jari ini, ya kan? Yang syar'i dalam tanda kutip. Ya, jadi memang saya masuk ke kantornya, disapa, Assalamualaikum Pak, ya bisa ada yang bisa saya bantu? Oh iya Mas, saya ini kan beli rumah, harganya 100 juta. Saya punya uang 20 juta, baru cukup untuk DP. Ya, saya butuh 80 juta. Terus pihak lembaga keuangan ini bilang, oh berarti ingin pelunasan Pak? Iya. Gini Pak, kalau kami meminjamkan 80 juta kepada Bapak, kemudian mengembalikan persis 80 juta, kan kita nggak dapat apa-apa. Ya, diopo terus kerja. Tapi kalau kami meminjamkan 80 kembali lebih, ya, kembali 100 atau 90, maka itu haram Pak, itu riba. Wah, disebut gitu Mas. Sekarang gini saja, kami beli rumahnya Bapak, ya, kami beli saja. Jadi saya di depan itu, di meja yang sama, di waktu yang sama, oh ya sudah enggak apa-apa. Ya, kita beli Pak ya, sah ya Pak ya, jak salaman. Ya, kita beli 80 juta. Sudah. Nih, kita beli kontan 80 juta. Pak, kita ini kan sudah beli rumah dari Bapak, tapi kan lembaga kita nggak butuh rumah. Maka kita jual lagi ke Bapak. Ya, kita jual lagi ke Bapak. Bapak nyicil aja, nggak usah kontan, nyicil aja. Tadi kan kita beli ke Bapak kontan 80 juta. Nah, sekarang kami jual lagi ke Bapak dengan cara Bapak bayarnya nyicil. Kan jual beli loh Pak, berarti saya boleh cari untung loh. Nah, maka kami jual ke Bapak 120 juta nyicil nggak apa-apa. Apa ini namanya Mas? Inilah yang disebut inah. Ini yang disebut yukhadi'un Allah, belitui Allah. Ini Mas, ini makarnya setan kayak gini. Kelihatannya jual beli, padahal lebih ngeri Pak. Mending sing riba ketok moto tadi. Ya, jelas mana ini duit ketok banget dosa nih. Tapi kali ini dipoles. Apa Mas ini kur bedo salaman tok, padahal akadnya belum berubah nama, sertifikat belum pindah. Ini berbagai macam bentuknya. Ya, dalam perdagangan nggak sah. La tabi malaisa indak, jangan menjual yang engkau belum punya barangnya. Ini kan belum punya barangnya, kur lesan tok. Mas tak tumbas ya omah sampean kontan 80. Bar kuwi Mas tak dolnek Mas ya. 120 nyicil. Wah, repot Mas. Ya. Ini dan itu berhasil, sukses. Ya, setan mengelabui anak cucu Adam. Nah, maka ini perlu diperhatikan. Nah, sekarang muncul lagi, ya, karena sudah banyak yang mendakwahkan semacam ini dari para khotib, dai, asatidzah, sehingga setan juga nggak kalah pinter. Dicari orang-orang, ya, yang membuat seakan-akannya Mas halal, ya, di sana ketemu khotib juga, ketemu dai, ketemu jamaah gini, bapak-bapak, ibu-ibu. Ya, jangan cepet-cepet memahami titik-titik riba, titik-titik inah haram, jangan Pak. Engkang duduk sebagai pegawai di kantor-kantor mereka, jangan cepet-cepet resign. Ya, jangan cepet-cepet resign, mengundurkan diri dengan alasan engkau gajiku gaji haram ora berkah. Bayangkan Pak, kalau nanti yang di lembaga-lembaga keuangan itu orang-orang Islamnya pada keluar semuanya, maka siapa yang ngisi?
Orang-orang non-muslim, Pak. Orang-orang kafir, Pak. Makanya jangan, Pak. Fattakullah mastata'tum. Ketemu dalil barang, bertakwalah semampunya. Lek ora iso ngilangi riba yo sing penting atine aja sampai meyakini itu halal. Dipoles, Pak, dipoles. Wa haula wala quwata illa billah. Ini yang bikin runyam kayak gini. Kan harusnya pola pikirnya kan gini, Mas. Kalau kaum muslimin imannya sudah mulai terbentuk, tahu ini kemungkaran, haram, keluar untuk mencari yang halal dan lebih berkah. Kalau semuanya kaum muslimin kayak gitu, berarti kan lembaga keuangan yang ribawi sebentar lagi gulung tikar. Dan akan tumbuh lembaga-lembaga keuangan yang betul-betul berasaskan Islam. Tapi musuh-musuh Islam nggak bakal itu. Makanya kayak gitu kan. Kan enak sekali aslinya. Kalau kabeh metu malah enak. Mereka sudah punya skill dalam memanajemen keuangan, punya pengalaman. Tinggal yang dirubah kan sistem. Bukan masalah kantornya, bukan masalah peredaran siklus keuangan, kan sistemnya. Sistem yang di situ haram, maka kalau bisa dihilangkan. Produk-produknya kan nggak perlu. Transfer uang nggak perlu dihilangkan, ATM nggak perlu dihilangkan, kan hanya sistem yang mana nih duit, yang di situ ada unsur kezaliman, kemudian jual beli ina, investasi bodong, itu yang perlu dihilangkan. Kalau produknya yang halal-halal kalau bisa terus digaungkan, disupport malah. Ini hasil daripada memanipulasi fawaswasat syaitan memanipulasi suatu kemungkaran dengan nama-nama yang indah. Memang dari dulu sudah ada, Pak. Kalau sudah sampai ke pribadi, nanti bisa juga sampai ke lingkungan, sampai ke masyarakat, bahkan sampai satu negeri. Bisa menjadi satu karakter, satu karakter, bisa menjadi satu kebudayaan. Kita ini sudah cukup, kita ini sudah cukup ada istilah, meskipun kita sempat berjaya dengan Islamnya, kita punya beberapa kerajaan Islam, Demak Bintoro kita punya, bahkan yang dekat dengan kita Mataram Islam, zaman Sultan Agung, sampai sekarang ada. Cuma kan dulu sudah beda nuansanya antara Mataram, Solo, Jogja, itu kan beda karakternya, Mas. Itu juga manipulasi dari setan supaya kaum muslimin itu nggak akur. Jenengan pernah mireng istilah ngeten apa mboten, Pak? Umuk Solo, Glembuk Yogja. Pernah mireng napa mboten? Umuk Solo, Glembuk Yogja. Jadi Solo itu istilahnya, saya kurang pas ingatannya. Kalau Jogja itu ndudut ati, kalau Solo gebiar. Apa maksudnya? Gebiar, orang itu melihat wah. Tapi kalau ising Yogyo itu iso ojo sampai ketok. Begitu juga maka ada istilah Umuk Solo Glembuk Yogyo. Saya tuh terkadang membuktikan, karena saya sekali dua kali sempat ketemu Galgendu Solo. Itu masih ada unsur Umuk Solonya. Ada, jadi dhuwur omongannya, tapi sebetulnya nggak seperti itu realitanya. Nggak seperti itu realitanya. Itu menjadi budaya, Mas, zaman dulu. Kenapa? Karena memang kita tahu wilayah Solo ini sangat dekat sekali dengan penjajah. Keraton kita ini sangat dekat dengan VOC saat itu. Maka kalau nggak mau diplenet, harga dirinya nggak jatuh, maka kudu ngungkuli. Maka ada istilah Umuk Solo. Pak jenengan ini kok mboten tamtu
tumut kajian. Ngapunten Ustaz. Boten saged medal Pajero kula. Lah napa? Lah ketutupan Fortuner. Wis wae ada yang semacam itu, Pak. Dur, ya itu gak bisa kita salahkan untuk orang-orang yang zaman itu karena udah menjadi kebiasaan. Ya, beda sama orang-orang yang Jogja. Duwe tapi ra gelem nduduhke. Karena memang dulu modelnya gerilya kalau Jogja. Jangan sampai ketahuan sama penjajah. Tapi nantinya kalau ketemu antar sama-sama orang Indonesia tapi model ini dipakai jadi rakur. Ya kan? Kita buktikan kalau dulu wong Yogya neng Solo, yang Solo neng Yogya goro-goro blangkon sing Yogya enek cengle, sing Solo ora iso padu, Pak. Ya kan? Gara-gara itu tadi. Yang satu memakai ungu Solo, yang satu pakai glembok Yogya. Beda keris dawane bisa padu. Tapi kalau kita ambil kesimpulan, diambil dari manipulasi setan tadi yang menggerogoti orang-orang yang beriman untuk jangan sampai mereka akur, guyub. Ya, salah satunya melalui celah istilah-istilah kemungkaran dipoles dengan sesuatu yang indah-indah. Muslimin muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, Adam pun kemudian sama Hawa akhirnya bertaubat. Unik tapi Mas. Ketika Nabi Adam, kalau dalam firman Allah disebutkan fatalaqa Adam mir rabbih kalimatin fataba alaihi. Ya. Di saat Nabi Adam bertemu dengan Allah, kemudian Allah mengajarkan kalimat-kalimat tobat, ya, dan Allah nanti mengampuni Nabi Adam dan pasangannya yaitu Hawa. Ini penting sekali, Mas. Yang berdoa Rabbana dzolamna tadi sinten? Nabi Adam kalian Hawa. Yang diajarkan doa Rabbana dzolamna sinten? Nabi Adam. Ya, yang diajarkan oleh Allah Nabi Adam piyambakan. Tetapi yang mengucapkan Rabbana dzolamna berdua. Ini menunjukkan bahwa laki-laki memang punya tanggung jawab ngaji, nuntut ilmu, ya. Tetapi jangan sampai dipendem artosipun kedah mendakwahkan yang ada di dalam kepemimpinannya. Contohnya Nabi Adam, ya, istrinya yaitu Hawa. Ya, memang kewajiban laki-laki untuk memimpin rumah, dalam arti juga mengajarkan kepada anak istri. Nabi Adam ketika dapat doa taubat bukan untuk diri sendiri, tapi mengajarkan Hawa sehingga mereka berdua mampu mengucapkan Rabbana dzolamna anfusana. Ya, maka hasil daripada taklim semacam ini ampun mandek teng jenengan para kakung-kakung yang dimuliakan oleh Allah, tapi kalau bisa nantinya bisa ditularkan kepada istri dan juga anak-anak generasi selanjutnya. Supaya apa? Supaya memutus mata rantai iblis setan untuk memisahkan keluarga-keluarga muslimin muslimah. Jangan sampai dirusak apalagi dipisahkan. Kalau ini bersinergi, insya Allah nantinya jauh daripada godaan-godaan iblis. Tentunya dengan memohon kepada Allah dari doa, zikir, wirid setiap hari, khususnya pagi dan sore. Mekaten demikian yang bisa kami sampaikan. Semoga bermanfaat, semoga menambah keimanan, barokah ilmunya, barokah waktunya. Kemudian Allah anugerahkan rumah-rumah kita, rumah-rumah orang-orang yang soleh, anak-anak yang soleh dan solehah. Allahumma amin. Rabbana dzolamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Allahumma a'izzal islam wal muslimin. Allahumma a'izzal islam wal muslimin. Allahumma irfa' hadzal bala min biladina Indonesia. Allahumma irfa' hadzal bala min biladina Indonesia.
Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin wa billahi taufiq wal hidayah. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.